Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita alhamdulillah sudah ambil mat asli atau mat tobi'i ya. Sekarang kita lanjutkan dengan mat far'i, mat cabangnya. Jadi dia bertemu dengan hal-hal yang merubah dari tabiatnya, dari aslinya, keasliannya ya. Pengertiannya, ziyadatul mad ala miqdaril mad at-tabi'i, ya, dia menambahkan istilahnya panjangnya dari mad tabi'i. Kan kalau mad tabi'i 2, berarti ini gara-gara bertemu dengan hal-hal tertentu nanti dia lebih panjang daripada mad tabi'i yang biasanya ya. Lisababin minal asbab, karena ada beberapa sebab. Watakumu dzatul harfi bidunihi, ya. Jadi karena ada beberapa sebab dan nanti istilahnya merubah mad tabi'i tersebut dari 2 harokat menjadi lebih dari 2 harokat tersebut. Langsung saja ke sebab-sebabnya ya. Sebab mad far'i ini ada 2 ya, ada 2. Yang pertama sebab lafzi ya, karena ada memang secara lafadz ada huruf-huruf yang nanti menyebabkan perubahan terhadap mad tabi'i. Yang ketiga sabab maknawi, karena maknanya bukan di lafadznya, bukan di huruf-hurufnya, bukan, tapi karena maknanya ya. Dan nanti kita lebih cenderung yang penamaan mad far'i, mad cabang itu biasanya di mad lafzi ya, walaupun nanti di mad tabi'inya juga banyak, sabab maknawi juga banyak. Sabab lafzi wa ayati qabla au ba'da harfil mad hamzah qad au ba'dahu sukun li'annahuma sababani li ziyadatil mad al far'i ani tabi'i. Jadi yang sebab lafaz tadi karena sebelumnya atau setelahnya ada ada huruf hamzah ataupun setelahnya ada sukun. Jadi huruf mad sebelumnya atau sesudahnya ada hamzah ataupun setelahnya ada sukun. Jadi sebabnya ada 2, yaitu ada hamzah dan ada sukun. Sedangkan sebab maknawi, sebab maknanya biqasdil mubalaghah fin nafyi aw li ta'zim aw li tabarruah. Jadi memang untuk bentuk superlatif ya, bentuk pengagungan ataupun untuk istilahnya pelepasan ya. Contohnya ta'zim ya. La ilaha illallah, itu kan orang-orang yang membaca mad munfasil ada yang 2 harokat. Tapi karena kita pengen mentakzim, mengagungkan, jadi dia membacanya dipanjangkan dari 2 harokat. Dia umpamanya mad munfasil di sini adalah 2 harokat, ya. Tapi karena dia pengen mengagungkan, maka dia membacanya lebih dari 2 harokat. Bacanya la ilaha illallah menjadi 4 ataupun lebih panjang karena pengen pengagungan. Di tabarruah artinya yang istilahnya pembebasan. Jadi menepis hal-hal yang tidak tidak sesuai atau yang tidak sesuai ataupun yang tidak diharapkan. La raiba itu kan cuma 2 ya, tapi dia pengen Al-Quran ini terbebas dari keraguan ya. Jadi dia bacanya la raiba ya, penekanan gitu ya, dan lain sebagainya ya. Langsung saja sekarang ke mad far'i yang disebabkan oleh lafaz tadi ya. Anwa'ul mad al far'i khamsatu anwa'. Jadi ini kalian rumusnya ini ya. Sebenarnya mad far'i ini cuma 5 atau 6 saja, 5 bentuknya ya, 5 bentuknya. Yang pertama sebabnya tadi kan kita sudah ketahui, sebabnya karena ada hamzah sebelumnya atau sesudahnya
ataupun setelahnya ada sukun. Jadi sebabnya ada dua, hamzah dan sukun. Yang disebabkan oleh hamzah itu ada tiga, yaitu mad muttasil, mad munfasil, ya. Mad munfasil nanti ini pun mirip, nanti mengambil hukumnya mad munfasil ini itu mad silah kubro, ya. Dan mad badal. Jadi ada tiga yang disebabkan oleh hamzah. Mad muttasil, mad munfasil, ataupun nanti hukumnya juga mirip dengan mad munfasil, yaitu mad silah kubro dan mad badal. Jadi ada tiga. Kemudian yang disebabkan oleh sukun ada dua, yaitu mad arid li sukun, ya, dan mad lazim. Jadi mad cabang ini yang merubah dari dua harokat mad tabi'i ke lebih panjang pada 5, yang sebabnya ada dua. Sekarang kita bahas satu-satu, ya. Ahkamul mad al-far'i walil mad far'i salah satu ahkam al-wujub, ya. Nanti di mad far'i ini hukumnya ada tiga, ya. Al-wujub, wajib, ya, yaitu wajib di dalam mad wajib muttasil, ya. Jawaz artinya boleh, memilih, ya. Lazim ini khusus di mad lazim, ya. Luzum, ya. Jadi hukumnya ada tiga, wujub, kemudian jawaz boleh memilih, ya. Kalau wujub nanti wajib panjangnya, ya. Luzum, ya, itu pun di mad lazim saja, ya, khusus di mad lazim. Sekarang kita bahas mad yang disebabkan oleh hamzah. Tadi kita sudah mengetahui mad yang disebabkan oleh hamzah ada tiga, mad muttasil, munfasil, dan mad badal. Maka sekarang kita kaji satu-satu, ya. Mad muttasil. Wa ayyaqa ba'da harfil mad hamzun muttasil bihi fi kalimah wahidah. Jadi setelah huruf mad ada hamzah yang bersambung dalam satu kalimat, ya. Kenapa dia disebut dengan muttasil? Ya, karena dia bersambung dengan sebabnya, yaitu hamzah, ya. Fi kalimatin wahidah. Muttasil kan artinya bersambung, ya. Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib dipanjangkan dari mad tabi'i. Walaupun mereka berbeda pendapat, ya, tentang panjangnya tersebut berapa, ya. Maka di sini dijelaskan panjangnya wajib 4 atau 5. Ya, 4 atau 5 kalau seandainya dia dibaca di tengah atau di akhir disambung. Tapi kalau dia berhenti, ya, berarti kan dia sudah mutasil, kemudian aridon disukun, bertemu dengan sukun karena waqaf berhenti. Maka bacanya 6 harokat. Ya, jadi hukumnya mad mutasil, kalau dia disambung panjangnya 4 atau 5, kita boleh memilih, boleh 4, boleh 5. Tapi kalau dia berhenti, maka panjangnya 6, ya. 5 zada fil muttasil, ya. Inna illat hadzal mad anna harfal mad dhaif, ya, karena huruf mad itu lemah. Wabihi sifatul khafa wal hamzah sakilah fin nutki. Dan hamzah ini berat untuk diucapkan. Diana harfun sadid majhur fazidal mad qablaha litamkin, ya. Jadi untuk biar tidak hilang matnya tersebut, karena hamzah tersebut kuat, ya, berat untuk diucapkan, sedangkan huruf-huruf mat ini lemah, ya. Maka harus dibaca dengan panjang supaya jelas huruf matnya tersebut, ya. Contohnya, kita langsung ke contohnya. Makana hamzuhu mutawasiton. Ya, kalau hamzahnya di tengah, ya. Contohnya ja'akum. Ya, kalau mat tabi'inya ja'akum. Jadi seolah-olah kalau dibaca 2 harokat, maka nanti akan hilang matnya tersebut. Maka harus dipanjangkan, wajib dipanjangkan baik 4 ataupun di 5.
ja'akum, ya. Sayyi'atu, liyasu'u, ya. Ini mat yang di tengah. Sekarang yang di belakang. Ya, yang di belakang. Tadi kalau di belakang dia diberhentikan berarti menjadi 6. Tapi kalau dilanjutkan berarti dia 4 atau 5. Yahdi may yasha'u. Ya, may yasha'u lanjutannya apa? Yaitu 4 atau 5. Tapi kalau berhenti yahdi may yasha', ya, 6 harokat, ya. Gitu. Ini mat mutasil. Paham ya? Sampai di sini berarti mat mutasil. Sekarang sebab hamzah yang kedua, mat yang kedua, yaitu mat munfasil. Wa ayyaqa harful mat fi akhiril kalimah al-ula. Jadi huruf matnya ini di akhir kalimat yang pertama, atau dalam bahasa Indonesia kalau kalimat berarti kata yang pertama. Wa hamzatu qata' fi awalil kalimah atsaniyah allati taliha. Dan ada hamzah di kalimat yang keduanya, ya. Kenapa disebut dengan munfasilan? Karena terpisah antara sebabnya tadi, yaitu huruf hamzah, dan dengan huruf matnya terpisah di dalam 2 kata, atau dalam bahasa Arab 2 kalimat, ya. Hukumnya jawaz, hukumnya boleh. Artinya apa? Boleh memanjangkan atau boleh memendekkan 2 harokat, ya. Wa yastawi fi dzalikal infisal hakiki wal infisal al hukmi. Sama saja, ya. Ini terpisahnya tersebut karena memang hakikat atau dalam hukum saja, ya. Contohnya yang hakiki, yang benar-benar terpisah, ya. Ayakuna harful mad sabitan fi rasm wal lafaz. Jadi huruf madnya tersebut baik tetap di dalam penulisan ataupun di dalam lafaz. Contohnya fi, ya-nya itu kan tetap, ya. Fi ardillah, ya, boleh dibaca 2 harokat atau dipanjangkan. Fi ardillah, atau dipanjangkan fi ardillah, ya. Ataupun terpisahnya karena hukumnya saja, ya. Artinya di dalam rosemnya tidak ada, tetapi di dalam lafadznya ada. Contohnya, ya itu kan ada seperti tiang itu, ya. Nah, itu harokat alif alif amudah, ya, alifnya seperti tiang, ya. Itu dalam penulisannya tidak ada, ya. Tapi dalam pembacaannya ada. Ya ayyuha, ya. Nah, sekarang apa perbedaan antara terpisahan yang hakikat, ya, hakiki, dan hukmi? Yajuzul waqf ala harfil mad wa yathbutu waqfan fil hakiki. Jadi boleh kita berhenti di istilahnya wakofnya di huruf madnya tersebut. Contohnya tadi fi ardillah, boleh kita berhenti fi, gitu, ya. Wala yajuzul waqf alaihi fil hukmi li adami thubutihi rosman, ya. Tapi kalau di dalam perpisahan yang hukmi kita nggak boleh berhenti. Kan contohnya ya ayyuha, nggak boleh kita berhenti ya, nggak boleh, ya. Harus dibaca semuanya ya ayyuha, gitu, ya. Nah, miqdaruhu, ya, maka panjangnya tersebut mad munfasil karena dia jawaz. Ya muddu harokaten wa yusamal qasar min tariqi, ya. Boleh 2 ataupun 4, ya, disebut dengan tawasud ataupun 5, ya. Jadi mad munfasil antara 2, 4 ataupun 5, boleh jawaz, ya. Sedangkan tadi mad wajib tadi, yang mutasil tadi, wajib mutasil tadi itu, ya, dia harus 4 atau 5, tapi kalau wakaf harus 6, ya. Oke, sekarang kita ke
Nih, tanbihat ya, ada semacam warning, peringatan. Tapi ini nggak perlu ya, nggak masalah, kita pengertiannya dulu ya, karena nanti akan banyak materinya dan sulit untuk divideokan ya. Sekarang ke selanjutnya, mat yang disebabkan oleh hamzah yang ketiga, yaitu mat badal ya, mat badal. Apa itu mat badal? Disebabkan hamzah, ayyataqaddam al hamzu ala harfil mat. Kalau yang tadi hamzahnya di belakang huruf mat, tapi kalau mat badal ini kebalikannya, hamzahnya di depan huruf mat, bukan setelahnya ya. Fi kalimah dalam satu kalimat, walaysa ba'dal harfil mat hamzun au sukun au. Jadi setelah huruf mat tidak ada hamzah atau sukun, tapi adanya hamzah di sebelumnya ya. Hukumnya apa? Boleh ya, boleh memendekkan ya, ataupun boleh membaca 4 harokat ataupun membaca panjang 5 ya. Tapi kalau waros, kalau itu untuk waros. Tapi kalau hafaz ya, ini yang kita pegang ya, karena bacaan kita adalah hafaz, itu bacaannya cuman pendek saja, yaitu 2 harokat ya, tidak memanjangkan iman ya, tidak, tapi bacanya iman gitu, 2 harokat ya. Aslu tasmiyah, kenapa disebut dengan badal ya? Hunaka qaidah sorfiyah tu sama qaidah badal, yaitu idza istama'a hamzatani fi awalil kalimah, kalau berkumpul 2 hamzah dalam awal kata ya. Awaluha mutaharrikah wa tsaniyah sakinah, yang pertama berharokat, yang kedua sukun ya. Fatubaddalul hamzah asaniyah harfa mat. Ya, aslinya itu adalah hamzah, maka dirubah menjadi harfu mat ya. Min jinsi harokatil ula takhfifan ya, oleh karena itu disebut dengan mat badal. Badal artinya aslinya itu adalah hamzah tapi dirubah menjadi huruf mat ya, karena badal ini artinya dirubah ya, diganti. Nah, laisa kullu mad badal mubadal min hamzah, tapi enggak semua mad badal itu dirubah dari hamzah. Ada yang memang aslinya memang bukan hamzah ya. Contohnya Adam, aslinya Adam. Adam ya. Sini ada Adam, aslinya Adam. Karena dirubah tadi hamzah yang kedua karena dia sukun, sebelumnya ada hamzah, disesuaikan dengan harokat yang sebelumnya, maka berubah menjadi Adam ya. Tapi kalau kalimat Israel aba'ahum mas'ulan ya'usun la ya'usun ya, ini enggak ada badalnya ya, walaupun nanti hukumnya seperti mad badal gitu ya. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ini namanya syabih bil badal, mirip-mirip dengan badal. Miqdaruhu ya, maka bagaimana cara membacanya panjangnya? Maka harokaten ya, seperti mat tabi'i. Jadi iman ya, iman, atau Adam ya, cuman 2 harokat. Nah, ini ada beberapa bentuk, nanti kalian pusing ya, jadi lebih baik secara umum saja ya, secara umum. Nah, setelah itu kita lanjutkan di mat yang disebabkan oleh sukun. Jadi tadi mat yang disebabkan oleh hamzah sudah kita pelajari bersama, yaitu mat mutasil atau kita sering sebut dengan mat wajib mutasil, dan mat munfasil atau kita sering disebut mat jaiz munfasil, dan yang terakhir adalah mat badal. Sekarang mat yang disebabkan oleh sukun, jadi yang merubah dari mat tabi'i 2 harokat menjadi lebih ya, itu adalah karena sukun. Nah, ini terjadi dalam mat arid li sukun ya.
wa madil lain wal mad al-lazim, dan mad lazim. Jadi mad arid sukun, baik madnya ataupun mad lain al-arid li sukun dan mad lazim. Jadi ada dua ya. Kita bahas yang pertama, mad arid li sukun atau mad lisakin al-arid. Namanya sama saja ya. Tapi yang lebih terkenal adalah mad arid li sukun. Yang mad yang bertemu dengan sukun. Pengertiannya kok pada harfil mad harfu sakan sukun ya lil waqaf alaihi fi kalimah, bertemu dengan sukun ya, dengan huruf yang bersukun ya, karena diwakafkan ya dalam satu kalimat. Contohnya nasta'inu ya, itu kalau kita sukukan berarti nasta'in, kan nunnya menjadi sukun. Sebelumnya ada mad ya, berarti mad bertemu dengan sukun karena diwakafkan. Hukumnya al-jawas ya, boleh memanjangkan ataupun memendekkan. Berapa panjangnya? Panjangnya kalau dipendekkan berarti 2 harokat, ataupun boleh tengah-tengah yaitu 4 harokat, ataupun dilebih panjangkan ya, yaitu menjadi 6 harokat ya. Nah, jadi kita boleh memilih dalam mad arid disukun baik 2, 4 ataupun 6 ya. Kemudian mad lain arid disukun ya, sama ya, mad lain arid disukun. Jadi kalau tadi mad arid disukun yang bertemu dengan sukun, jadi contohnya nastain 2 harokat boleh, nastain 4 harokat boleh, nastain ya boleh 6 harokat ya. Sekarang mad lain arid disukun. Wa iyati ba'da harfil lain harf sukun. Tadi kita sudah pelajari bahwasanya mad lain ini adalah 1 harokat ya, tidak panjang 2 harokat. Maka bagaimana kalau mad lain bertemu dengan sukun ya? Hukumnya jawas ya, boleh, sama dia kayak mad tobi'i tadi ya, bertemu dengan sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Jadi mad lain ini dibaca panjang ketika bertemu dengan sukun ya. Contohnya ya. Contohnya yang mad lain nggak ada diberi contoh di sini ya. Nggak ada. Ini. Asaw wakanu, asaw ya boleh panjang ya, asaw gitu ya, boleh panjang. Sekarang mad lazim ya, mad lazim, mad yang terakhir yang disebabkan oleh sukun. Namanya mad lazim atau mad lisakin al-lazim ya, boleh dua-duanya boleh ini ya. Yakuna ba'da harfil mad, setelah huruf mad atau huruf lain, sukunun asli, sukun yang asli. Kalau tadi kan sukun tapi tidak asli ya, yang arid li sukun tadi ya. Waqfan wa waslan. Jadi sukunnya itu tetap ada, baik disambung ataupun di wakafkan. Kalau mad arid li sukun tadi sukunnya tidak asli dan dia karena wakaf saja ya. Fi kalimah, dalam satu kalimat. Au fir harfin min hurufi awaili suwar, ataupun di huruf-huruf awal surat. Contohnya as-sukunul waqi' ba'da harf ya, sukun setelah huruf dalam satu kalimat. Contohnya ya, sukun setelah huruf mad atau huruf lain dalam satu kalimat. Contohnya dalam Al-Quran ya, sawaf itu kan fa-nya tasdid,
Sebelumnya ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif dan bertemu dengan fa tasdid. Fa tasdid ini aslinya ya ada dua fa. Fa yang pertama sukun, fa yang kedua berharokat. Akhirnya fa sukun tersebut digabungkan menjadi fa selanjutnya sehingga ada tasdid. Jadi kalau ada tasdid ini tandanya ada dua huruf ya. Di sini ada mad tabi'i bertemu dengan sukun ya, dengan fa yang pertama yang sukun ya dalam satu kalimat ataupun rod ya, rodda al-haqqatu ya, ad-dallin ya. Ini dalam kalimat. Kalimat ini dalam bahasa Indonesianya kata. Ataupun dalam huruf. Dalam huruf. Qaf. Aslinya kan kalau ditulis satu-satu qaf, hamzah, fa ya. Nah, ini kan qaf alif fa. Nah, alif ini kan mad tabi'i bertemu dengan fa juga. Shod ya. Kalau ditulis satu-satu shod, alif, kemudian dal. Dalnya sukun ya. Jadi mad lazim dalam huruf ya. Wasukun waqi' badal harfil lain wahdahu la yakunu illa fil harfin wa huwa khas bil ain min fatihis surah wa Maryam. Nah, kalau yang lain, mad lain ya, setelah huruf lain, mad lain setelahnya ada sukun, itu hanya di huruf ain dalam surat Maryam ataupun dalam surat Syura. Contohnya kaf ha ya ain sod. Nah, ain itu kan ain ketemu dengan sukun. Sebabnya iltiqa'u sakinain ya, karena di sini bertemu dua sukun yaitu huruf mad ataupun huruf lain tadi, wasakin asli ba'dahu dan sukun asli huruf setelahnya ya. Makanya yang sakin, yang huruf sukun pertama dipanjangkan ya. Liyakumal mad maqamal harakah fayahulu baina sakin wa yatawassabil ila nutqi bisakin. Jadi yang mad yang pertama tadi karena bertemu dengan sukun, maka mad yang pertama dipanjangkan biar lebih jelas ya. Hukumnya lazim harus dipanjangkan ya. Berapa ininya? Panjangnya ya. Panjangnya yaitu 6 harokat ya. Situ harokat panjangnya ini ya, 6 harokat ya. Nah, di sini ada pembagian mad lazim. Mad lazim dibagi menjadi dua. Yang pertama mad lazim kilmi atau terdapat dalam kalimat atau dalam bahasa Indonesianya kata, dan mad lazim harfi ya, mad lazim harfi. Yang mad lazim kilmi yaitu setelah huruf mad ada sukun asli ya di dalam satu kalimat. Contohnya tadi at-tammah, al-haqqah ya. Nah, ini nanti mad lazim kilmi terbagi menjadi mutsaqal dan mukhaffaf ya. Jadi mutsaqal ini yang berat. Dia ayaqa pada harfil mad sukun asli mudghaman, diidghamkan di huruf setelahnya atau ada tasdidnya. Ya, ciri-cirinya ada tasdid. Kalau mukhaffaf tidak ada tasdidnya ya. Kalau yang mutsaqal seperti ini dalam Quran seperti ini, as-sakhah, ad-dallin ya. Sedangkan yang mukhaffaf tidak ada tasdidnya. Ini hanya terdapat di dalam surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Nah, ini al-ana ya. Lihat di sini al-ananya ya. Di situ ada huruf mad yaitu alif.
kan itu mad tabi'i, bertemu dengan lam sukun, ya, tapi tidak bertasdid, makanya disebut dengan mad lazim kilmi mukhaffaf, ringan, ya. Tapi kalau mutsaqal berat, ya. Ad-dallin, nggak boleh baca Al-Fatihah dua harokat, nggak boleh, harus 6. Waladdallin, nggak boleh. Waladdallin, nggak boleh, ya. Jadi harus 6 harokat. Ataupun yang ini tadi nggak boleh 2 harokat juga. Al-ana nggak boleh, tapi harus 6. Al-ana, ya. Kemudian mad lazim yang terdapat di dalam huruf, ya. Dan dia juga terbagi menjadi 2. Satu mutsaqal, satu mukhaffaf. Kalau mutsaqal berarti berat. Ya, contohnya, dan biasanya kalau di Al-Qur'an nanti ada tasdidnya, ya. Contohnya dalam yang ada alif lam mim, ya. Itu di huruf mimnya mesti ada tasdidnya, ya. Alif lam mim, ya. Jadi mim pertama dimasukkan ke yang kedua, ya, dan ada tasdidnya, makanya mutsaqal. Kalau yang mukhaffaf tidak, ya. Mukhaffaf tidak ada tasdidnya. Contohnya qaf, huruf qaf, qaf, ya. Dia ada alif dan fa sukun, tapi tidak dimasukkan ke huruf setelahnya karena di situ dipisah, ya. Nah, itu tadi mad-mad yang cabang, ya. Jadi disebabkan karena hamzah dan disebabkan karena sukun. Disebabkan karena hamzah mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan mad badal. Sedangkan yang disebabkan oleh sukun mad arid li sukun dan mad lazim, ya. Kemudian nanti di mad ini juga ada tingkatan-tingkatannya, tapi kita nggak bahas, nggak apa-apa. Yang penting kalian menguasai tadi itu saja, ya. Kemudian di sini ada nama-nama mad, ya. Yang pertama mad iwad, sudah kita pelajari kemarin, ya. Itu kalau ada tanwin di akhir, jadi bacanya aliman hakima, dibaca 2 harokat, ya. Ma-nya tersebut, ya, tanwin diwakofkan, ya, jadi panjang 2 harokat. Mad silah sudah kita bahas, yaitu hak domir. Kemudian mad tamkin, ya. Mad tamkin ini kebalikannya. Mad tamkin huruf-huruf mad tapi sebelum harokat yang semisalnya, ya. Contohnya alladzi yuwaswisu, ya. Alladzi itu kan huruf madnya ya sukun, ya. Ya sukun, ya. Alladzi yuwaswisu. Mad tamkin ini adalah kita menetapkan mad tabi'inya, ya. Jadi setelah huruf mad nanti ada huruf yang semisal dengan huruf mad tersebut. Alladzi mad tabi'i, tapi setelah ya sukun ada huruf ya, maka dia harus dimantapkan, ya. Sini bacanya nggak boleh alladzi yuwaswisu, itu nggak kebaca huruf ya mad tabi'inya. Jadi harus bacanya alladzi yuwaswisu, dimantapkan, dipastikan. Kemudian mad ta'zim kita sudah ambil tadi, ya. Kemudian mad farq. Mad farqnya ini mad untuk membedakan antara apakah ini penjelasan atau kata tanya, ya. Contohnya ini harus dipanjangkan, ya. 6 harokat. Az-zakaraini, nggak boleh bacanya az-zakaraini. Az-zakaraini seperti bukan pertanyaan, padahal ini pertanyaan. Jadi bacanya az-zakaraini Allah, ya. Jadi harus 6 harokat. Ini saja dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.